Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal, yaitu yang terdapat dalam artikel Hakikat Pembelajaran Matematika Berbasis HOTS, High Order Thinking Skill pada abad 21. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sylvia Hasnasagiva dengan NPM 192151108 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dengan dosen pengampu, Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Nah, sebelum kita ke contoh soal, di sini terdapat kompetensi dasar. Yang pertama ada 3.4, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Yang kedua ada 4.4, yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu contoh soalnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Y lebih besar sama dengan X kuadrat ditambah 3X dan 2, ditambah 2. Y lebih besar sama dengan negatif 3X kuadrat dikurangi 6X. Ini termasuk soal yang kuadrat-kuadrat ya. Nah, di sini terdapat penyelesaian. Ada Y lebih besar dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 2, yaitu untuk persamaan pertama. Terus persamaan keduanya yaitu X lebih besar sama dengan negatif 3X kuadrat min 6X. Nah, selanjutnya kita menentukan dulu untuk persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong pada sumbu Y, karena ini persamaan kuadrat, jadi kita harus menentukan titik potong dulu. Yang pertama ada titik potong pada sumbu Y, jadi X sama dengan 0. Yaitu cara menentukan titik potongnya, Y sama dengan, karena X sama dengan 0, maka 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya titiknya 0,2. Terus selanjutnya kita menentukan titik potong pada sumbu X dengan Y sama dengan 0. Maka X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan titik potongnya, kita menggunakan faktorial nih. Jadi, faktorial dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Apabila dikalikan hasilnya positif 2 dan dijumlahkan hasilnya positif 3, maka faktorialnya yaitu X ditambah 2, X ditambah 1. Hasilnya X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 1. Jadi, titik potongnya pada sumbu X yaitu negatif 2,0 dan negatif 1,0. Nah, sekarang setelah kita menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, selanjutnya kita menentukan titik puncak XP, YP. Yang pertama, kita menentukan titik puncak XP. Titik puncak XP yaitu dengan rumus negatif B per 2A sama dengan negatif. Nah, di sini sudah diketahui ya bahwa A sama dengan 1 dari X. B sama dengan 3 dari ini. Dan C sama dengan 2 dari sini. Koefisien. Jadi, negatif B per 2A sama dengan negatif B-nya yaitu 3 per 2A-nya yaitu 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan negatif 3. 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi negatif 3 per 2. Maka hasilnya itu negatif 1,5. Nah, setelah kita mencari XP, sekarang kita mencari YP, yaitu dengan
rumus B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A. Sama dengan B-nya tadi sudah diketahui yaitu 3, jadi 3 kuadrat dikurangi 4, A-nya yaitu 1, C-nya yaitu 2, per negatif 4 dikali A yaitu 1. Jadi 3 kuadrat sama dengan 9, negatif 4 dikali 1 hasilnya negatif 4, dikali 2, negatif 4 dikali 2 jadi negatif 8. Maka 9 dikurangi 8 per negatif 4 dikali 1 hasilnya negatif 4. Jadi 9 dikurangi 8 sama dengan 1 per negatif 4. Maka hasilnya 0,25. Maka titik puncaknya yaitu negatif 1,5, negatif 0,25. Nah, selanjutnya kita ke persamaan yang kedua, yaitu soalnya Y sama dengan negatif 3X kuadrat dikurangi 6X. Sama dengan penyelesaian sebelumnya, yaitu kita pertama-tama mencari titik potong pada sumbu Y untuk X sama dengan 0. Nah, jadi Y sama dengan negatif 3 dikali 0 kuadrat dikurangi 6 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka titik potongnya yaitu 0,0. Nah, yang kedua kita mencari titik potong pada sumbu X, Y sama dengan 0. Yaitu negatif 3X kuadrat dikurangi 6X sama dengan 0. Nah, untuk kita memfaktorkannya agar lebih mudah, kita sederhanakan yaitu dibagi dengan negatif 3. Maka hasilnya X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan nih, yaitu keluarkan X. Jadi X dalam kurung X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Maka titik potong pada sumbu X-nya yaitu 0,0 dan negatif 2,0. Nah, setelah kita mencari titik potong, selanjutnya kita mencari titik puncak XP, YP. Sama dengan penyelesaian sebelumnya, yaitu untuk mencari XP dengan rumus negatif B per 2A sama dengan negatif B-nya yaitu negatif 6 dan A-nya negatif 3. Jadi, B negatif 6 per 2 dikali A. Jadi, 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6 per 2 kali 3 yaitu hasilnya negatif 6. Maka nilainya yaitu negatif 1. Terus untuk mencari YP yaitu rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan negatif 4A sama dengan B-nya yaitu negatif 6 kuadrat ditambah 4 dikali A-nya yaitu negatif 3 dikali C-nya yaitu 0 per negatif 4 dikali A yaitu negatif 3 sama dengan negatif 6 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 3 dikali 0 hasilnya 36 per negatif 4 dikali negatif 3 hasilnya yaitu 2 positif 12. Maka 36 dibagi positif 12 yaitu hasilnya 3. Maka titik puncaknya yaitu negatif 1,3. Setelah kita menentukan titik puncak dan titik potongnya, sekarang kita membuat koordinat kartesius. Sebelumnya kita buat grafik terlebih dahulu. Kita buat grafiknya di sini 1, 2. Oh, ini X. Sumbu Y di sini sumbu X. Di sini minus 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Di sini negatif 1, negatif 2, sini 1, 2, 3, 4. Kalian di rumah buatnya yang rapih ya. Nah,
Kita lihat dari persamaan yang pertama, ada titik potong. Titik potongnya yaitu 0,2. Di sini 0, di 2. Di sini 2, berarti titik potongnya di sini. Terus yang kedua ada negatif 2,0, berarti X-nya negatif 2, Y-nya 0, berarti di sini. Terus ada negatif 1,0, berarti X-nya negatif 1, Y-nya 0, berarti di sini. Nah, titik puncaknya yaitu ada negatif 1,5, berarti antara negatif 1 dan negatif 2, berarti di sini X-nya. Dan negatif 0,25, berarti Y-nya di sini ya. Nah, kira-kira di sini. Nah, setelah kita menentukan titiknya, kita hubungkan dengan garis titik-titik tersebut. Kita hubungkan titik-titiknya. Nah, seperti ini. Terus yang selanjutnya, kita menentukan titik-titik untuk persamaan yang kedua. Kita tentukan dulu titik-titiknya, yaitu yang pertama ada 0,0, berarti di sini. Terus ada negatif 2,0, berarti X-nya negatif 2, Y-nya 0 di sini. Terus titik puncaknya negatif 1,3. Jadi X-nya negatif 1 dan Y-nya 3, berarti di sini. Nah, kita hubungkan lagi nih titik-titik ini dengan sebuah garis. Hubungkan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui HP-nya, kita menguji titik, berarti kan di sini 0,0-nya sudah sudah ada, berarti jangan menggunakan 0,0. Berarti kita gunakan titik yaitu negatif 1,1, berarti titik ujinya di sini. Kita gunakan titik ujinya di sini. Nah, yang pertama yaitu pada persamaan pertama yaitu 1 lebih besar sama dengan negatif 1 kuadrat ditambah 3 dikali negatif 1 ditambah 2, jadi 1 lebih besar sama dengan 1 dikurangi 3 ditambah 2, jadi 1 lebih besar sama dengan 0. Maka jawabannya yaitu benar. Yang kedua ada 1 lebih besar sama dengan negatif 3 dikali negatif 1 kuadrat dikurangi 6 dikali negatif 1. Maka 1 lebih besar sama dengan negatif 3 ditambah 6. 1 lebih besar sama dengan 3, maka hasilnya salah. Nah, setelah diketahui ini, maka kita dapat mengetahui bahwa HP-nya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.